Acara pelantikan PR Sisya Dharma Pratyaksa SMP Negeri 2 Menui masa bakti 2023-2024 pada hari ini Rabu 8 November 2023 dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat pagi, selamat datang dan terima kasih kami sampaikan pada hadirin yang telah menghadiri acara pelantikan PR Sisya Dharma Pratyaksa SMP Negeri 2 Menui masa bakti 2023-2024. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Menui, yang terhormat Bapak Lurah Kapal, yang terhormat Kepala Dinas BP 2 KBP 3A atau yang mewakili, yang terhormat Kepala BKKBN Provinsi Bali, yang terhormat Ibu Ayu Dwi Sawitri SPD, SPSI, MPSI, Psikolog, yang kami hormati staf pegawai di lingkungan SMP Negeri 2 Menui, yang kami hormati Duta Genre Kabupaten Badung, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Menyanyikan lagu Mars BKKBN. 4. Pembacaan doa. 5. Sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Menui. 6. Sambutan dari Kepala Dinas BP 2 KBP 3A. 7. Sambutan dari Kepala BKKBN Provinsi Bali. 8. Pelantikan pengurus PR SMP Negeri 2 Menui. 9. Menyanyikan Mars PR SMP Negeri 2 Menui. 10. Penyaji narasumber dari Duta Genre Kabupaten Badung dan Psikolog Ibu Ayu Dwi Sawitri, SPSI, MPSI, Psikolog. 11. Penutup. Untuk membuka acara hari ini, marilah kita saksikan penampilan flash mob dari anak-anak PR SMP Negeri 2 Menui yang telah mendapatkan juara 1 di acara HUT Forum Genre Badung. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hilang tuh, pokoknya hilang. Aku jadi semangat padamu.
Acara akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars BKKBN. Pada petugas disilakan dan kepada hadirin dipersilakan untuk tetap berdiri. Acara akan dengan pembacaan doa. Kepada petugas disilakan. Namastu Namo Asiyu Om Aditya Asiyu Param Jati
tepang kaja madiaste Bhaskaraya Namastuti. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari yang berbahagia ini, puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadapan Yang Widi. Karena berkat sinar suci dan perlindungan Yang Widi, kami dapat melaksanakan acara pelantikan PR Sisya Dharma Pratyaksa SMP Negeri 2 Mengui masa bakti 2023-2024. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Om Yang Widiwasa, Tuhan Maha Bijaksana, Pengasih dan Penyayang, berikanlah kami kekuatan serta kesehatan lahir dan batin. Tuntunlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga mampu melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Om Yang Widi, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah kepapaan dan segala dosa kami. Tuntunlah kami ke jalan yang baik dan benar. Semoga Yang Widi mengabulkan doa dan permohonan kami. Om Santi, Santi, Santi Om. Hadirin disilakan untuk duduk kembali dan menikmati kudapan yang telah disediakan. Mohon izin, terima kasih kesempatannya untuk MC dan juga pembina PKNSK. Mohon izin kepada Bapak Kepala Perwakilan BKDN, kepada Pak Lurah, kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Ibu narasumber juga, kepada perwakilan dari Dinas BP2 KBP 3A, kepada pembina saya dari Genre Provinsi Bali juga, kepada teman-teman narasumber dari Forum Genre Badung dan teman-teman hadirin sekalian. Saya di sini perkenalkan sebelumnya, saya Cindy Oktaria. Saya salah satu anggota dari Forum Genre Kabupaten Badung dan Forum Genre Provinsi Bali. Di sini saya dapat kesempatan untuk menjadi pembina harian PR Respan sudah setahun dari tahun yang lalu. Saat pelantikan saya mengisi materi di sini dan kini saya bisa berdiri untuk mendampingi adik-adik di sini. Mohon izin, saya ingin menyampaikan sedikit prestasi yang sudah ditoreh oleh adik-adik kita di sini dari tahun 2021. Yang pertama ada juara 1 Jingle BKKBN Provinsi Bali tahun 2021. Lalu adik-adik kami juga memperoleh prestasi yang sangat membanggakan, yaitu juara 1 Pick R Percontohan Kabupaten Terbaik tahun 2022. Lalu kembali meraih juara 1 Pick R Percontohan kategori berani di tingkat provinsi tahun 2022, hingga membawa perjalanan teman-teman PKR Respan tahun lalu ke tingkat nasional dan memperoleh juara 2 PKR Percontohan tingkat nasional kategori berani tahun 2022. Adapun juga teman-teman aktif tadi yang sudah disaksikan adalah teman-teman perwakilan yang mengikuti lomba flash mob dalam rangka HUT Forum Genre tahun 2022. Adik-adik Respan mendapatkan juara 1 kembali dan tampil pada hari itu. Lalu terakhir di tahun 2023 PR Respan kembali meraih juara 3 PR terbaik se-Kabupaten Badung dalam rangka Genre Badung Awards. Terima kasih atas segala dukungannya dari pihak sekolah, dari Dinas Kabupaten Badung dan dari Genre Bali, juga dari BKKBN Provinsi yang selalu mensupport adik-adik kita di Respan. Semoga kedepannya teman-teman di Respan bisa menaikkan lagi prestasinya, bisa menyebarkan hal-hal baik dan bermakna, dan juga kami selalu memohon dukungannya. Sekian, terima kasih.
Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Menui kepada Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu. Yang pertama, sebelum kita menyampaikan beberapa hal, marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Dewasa, sarana mapalayangan Ring SMP Negeri 2 ini, melarapan antun, pojaran pengasung kara, pengajar umat, Om Swastiastu. Titian juga ingin menyampaikan pantun, ya, sebelum yang kembali. Nanti bilang cakepnya ya. Naik kuda tanpa pelana, turun kuda penat terasa. Tularkanlah pola generasi berencana, sukses pemuda, sukseslah bangsa. Yang terhormat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, yang terhormat Ketua Kopja Ketahanan Remaja Provinsi Bali, yang terhormat Kepala Dinas DP2 KBP 3A Kabupaten Badung, yang terhormat Kepala Satker DP2 KBP 3A Kecamatan Menui, PKB Kelurahan Lukluk, kemudian Bapak Lurah juga yang sangat hormati. Baik, melalui kesempatan yang baik ini, kegiatan PIKR SMP Negeri 2 Titian bacakan sekelumit tentang keberadaan PIKR ini. PIKR SMP Negeri 2 Menui terbentuk pada tanggal 22 September 2018 dengan nama PIKR Siswa Dharma Pratyaksa. Kemudian PIKR ini juga memiliki suatu visi, di mana visi yang mereka usung adalah mewujudkan generasi remaja yang sehat, kreatif, cerdas, berakhlak mandiri dan unggul, berlandaskan budaya bangsa. Melalui kesempatan yang baik ini, kami selaku penanggung jawab di SMP Negeri 2 ini sangat memberikan apresiasi dan memberikan ruang kepada generasi muda kita, khususnya para siswa SMP Negeri 2 yang tergabung dalam ekstra PIKR ini, di mana generasi muda adalah merupakan suatu ujung tombak, di mana mereka akan menggantikan kita ini dan membawa bangsa ini ke depan yang lebih baik, tentunya sesuai dengan visi dan misi mereka yang telah mereka canangkan. Di dalam kesempatan yang ini, kami di SMP Negeri 2 juga mensupport semuanya ya, terhadap semua ekstra, bukan PIKR aja, tapi semua ekstra, karena di SMP 2 ini banyak prestasi yang mereka telah usung, yang terbukti banyaknya perolehan piala-piala. Begitu juga dari PIKR juga, seperti yang dikatakan tadi, kita bahkan sampai menjadi juara 2 nasional. Ini suatu prestasi yang luar biasa buat adik-adik kita, di mana mereka tentunya diasuh oleh pembina-pembina mereka, utamanya yang ada di jajaran pendidikan lewat BKKBN juga, begitu juga dengan stakeholder yang lainnya. Nanti yang harapkan kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan tentunya menghasilkan suatu mutu,
bukan aja mutu, tapi output daripada generasi kita yang menjadikan generasi yang mandiri, bertanggung jawab, berakhlak, dan senantiasa menjadi contoh buat teman-teman yang ada di sekolah, begitu juga di masyarakat, ya, dan bahkan yang terpenting untuk keluarga, begitu juga pribadi-pribadi yang terbaik yang menjadi satu panutan buat kita semua. Kami dari SMP Negeri 2 sekali lagi mensupport yang sebesar-besarnya anak-anak kami, lebih-lebih di dalam kurikulum Merdeka ini, bahwa sekolah harus mampu menggali potensi siswanya. Nah, dalam arti yang luas, potensi daripada siswa yang utama ini yang ada yang duduk di sini sebagai anggota PIKR yang nanti sebentar akan dilantik. Saya berharap ya, apa yang menjadi pilihan kalian yang sudah kalian tekuni, tolong ditekuni sehingga bermanfaat buat kalian, buat masyarakat, begitu juga bangsa dan negara. Saya tidak terlalu banyak melakukan memberikan sambutan ini, dan saya tutup dengan pantun juga. Irian Jaya, gurunya Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Berikutnya sambutan dari Kepala Dinas BP 2 KBP 3A atau yang mewakili kepada Kepala Dinas BP 2 3A atau yang mewakili, dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, namo buddhaya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Semangat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, yang saya hormati jajarannya juga, Jogja, Pak Billy, serta tim yang hadir. Yang saya hormati Bapak Produker Desa Kapal, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta guru-guru pembina yang hadir. Kemudian ada narasumber dan juga forum genre kami, serta ada teman PKB yang hadir dan juga semua anak-anak yang Ibu cintai. Pertama-tama kami menyampaikan hormat Bapak Kepala Sekolah kabar bahwa hari ini Bapak Kepala Dinas ada kegiatan lain yang menugaskan saya sebagai Kepala Bidang untuk menghadiri acara pelantikan PIKR SMP Negeri 2. Saya sebagai orang tua anak-anak di OPD menyampaikan apresiasi yang luar biasa sekali atas hasil-hasil yang sudah dicapai oleh anak-anak dari periode-periode sebelumnya. Harapannya dengan adanya pelantikan pengurus periode 2023 sampai 2024 ini tidak akan mengurangi apa yang sudah dicapai oleh kakak-kakak kalian sebelumnya. Jadi kami menyadari bahwa kami tidak bisa sepenuhnya ikut dan terlibat di dalam kegiatan kalian, tetapi dengan adanya guru-guru pembina, kalian sudah menghasilkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Jadi bukan hanya prestasi akademik, prestasi-prestasi di dalam kreativitas kalian sudah menunjukkan bahwa
kalian adalah remaja-remaja positif yang akan menjadi penerus bangsa di kemudian hari. Anak-anakku semua, dengan adanya PR ini, Ibu berharap kalian akan menjadi perpanjangan tangan yang akan menyampaikan informasi yang kalian terima. Kita kan kelompok yang kecil ya, yang sedikit, tetapi masih banyak sekali remaja di luar yang mungkin tidak mendapatkan informasi tentang apa yang kalian dapatkan di sini. Jadi Ibu berharap informasi yang kalian dapat di sini kalian akan tetap pulangkan sebarluaskan lagi nanti kepada teman-teman kalian di luar. Kalian sudah mendapatkan informasi tentang bagaimana merencanakan suatu keluarga. Bukan berarti kalian kecil-kecil gini merencanakan berkeluarga ya, bukan ya. Tapi bagaimana kalian nanti memanage supaya mulai dari pendidikan, kesetaraan gender, kalian mendapat tempat pekerjaan yang layak, dan kalian paham tentang kesehatan reproduksi dan hal-hal lainnya yang juga nanti akan kalian suratkan kepada teman-teman. Oke? Jadi dari kami dari OPD menyampaikan sekali lagi apresiasi yang sangat luar biasa kepada tim, kepada ibu-ibu pembina, ibu bapak pembina di sekolah, kemudian pembina di provinsi. Dengan kekurangan kami di OPD, kalian menjadi yang luar biasa dan sangat luar biasa. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap dengan adanya pelatihan ini menjadi momentum kalian untuk menjadi semakin baik seperti kakak-kakak kalian yang sudah mengukir prestasi. Demikian saya sampaikan yang dengan para penanti. Om Santi 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 Om. Selanjutnya, sambutan dari Kepala BKKBN Provinsi Bali. Kepala BKKBN Provinsi Bali, kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Budaya selalu kebajikan, rahayu. Selamat pagi. Harus semangat ya, anak. Jika kita bapak-bapak ini mengharapkan adik-adik ini yang mengganti kita, maka harus semangat. Selamat pagi. Kalau kita di Papua bilang mantap, maka itu berarti oke, bagus. Yang saya hormati Kepala Dinas OPDKB dan wakil oleh Ibu Kepala, terima kasih. Juga Pak Kepala Sekolah S2 Negeri Sumber Kabupaten Bali. Terima kasih Pak atas penerimaannya dan mempersiapkan anak kita pagi ini. Dan juga hadir juga Pak Lurah, terima kasih. Generasi luar biasa yang mulia kepada ini alumni PDN, karena saya juga keluarga PDN. Makanya kalau sudah pakai pin ini kan kita tahu dari situ. Bapak alumni. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Juga yang kami hormati seluruh jajaran guru, pembina, khususnya PR di SMP 2 ini yang hadir pada saat ini, dan juga teman-teman di lingkup BKKBN, khususnya OPDKB, P2KB, P3A. Ya, soalnya kita agak bervariasi. Jadi kalau kita di Papua P3A nya dulu baru P2KB. Di P
pengendalian kependudukan dan kedudukan KB. Kalau di sini pengendaliannya duluan, lalu apa itu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terima kasih semua dan adik-adikku yang kami banggakan dan kami cintai. Duta Genre di Kabupaten Badung, luar biasa seniornya ada, dan nanti mempersiapkan adik-adik kita untuk kedepannya bisa jadi Duta Genre. Nah, kita akan merekrut Duta Genre setiap tahun itu harus diusulkan dari PKR. Ya, jadi dasarnya itu kita bisa juga usulkan calon-calon kita dari lain komunitas harus memenuhi PKR. Tentunya yang kami banggakan semua anak-anak sekalian di SMP Negeri 2 yang luar biasa semangat ya. Adik-adik kita hari ini akan lantik ya untuk jadi pengurus pusat informasi konseling remaja yang ada di SMP. Semoga adik-adik ini sudah siap menjadi anggota PKR. Tentu kita semua bersyukur atas rahmat daripada kita Sang Hyang Widi Wase kepada kita semua, sehingga kita diliputi dengan kesehatan dan kebahagiaan, kita bisa sehat dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita pada hari ini. Kita tahu bersama bahwa pusat informasi konseling itu adalah upaya pemerintah melalui BKKBN agar supaya kita mulai melakukan pengendalian, khususnya untuk kita melakukan pengawasan dan juga untuk memproteksi generasi kita. Karena tadi saya ngomong dengan Pak Lurah, yang memang kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini, otomatis anak-anak kita ini akan dipengaruhi dengan perkembangan teknologi. Nah, kita tahu sekarang ini kan semua memiliki HP kan, anak-anak punya HP masing-masing ya. Handphone ya, punya handphone, berarti mudah untuk bisa pakai belajar dan negatifnya bisa akses hal-hal yang kurang berkenan. Adik-adik sekalian bisa dipengaruhi karena masa depan kita ini terletak di adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian. Masa depan sebagai pemimpin generasi penerus itu ada di pundak kalian. Kalau BKKBN tidak bisa melakukan namanya pusat informasi konseling, maka masa depan harapan kita saat ini kita tidak bisa tulis dan kita tidak bisa melakukan apa yang berkenan. Adik-adik untuk diketahui bahwa saya kepala BKKBN di sini juga dengan Pak Kepala Sekolah dan juga jajaran teman-teman di BKKBN Badung dan juga adik-adik genre, guru BK. Saya baru 4 bulan di sini. Tentunya saya pindahan dari Papua, jauh dari sana. Saya Papua jadi kepala BKKBN di Papua Barat. Setelah itu di Papua 5 tahun di ibu kotanya Jayapura, Papua Baratnya di Manokwari, terus ke Maluku itu di Ambon. Jadi Ambon Manis kan tahu, Ambon Manis. Saya di Ambon 2 tahun, lalu ke Bali. Jadi saya sudah datangi 4 provinsi dan genre ini menjadi satu-satunya program yang kita lakukan di BKKBN seluruh Indonesia. Jadi tidak asing lagi bagi kami bahwa kalau untuk pusat informasi konseling remaja ini adalah satu-satunya harapan program pemerintah sebagai program prioritas nasional yang saat ini kita lakukan di mana-mana. Tentunya tujuan daripada genre kita tahu bersama bahwa generasi remaja ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan serta sikap perilaku positif remaja tentang kesehatan dan reproduksi guna meningkatkan derajat kesehatan
menyiapkan kehidupan keluarga dalam upaya meningkatkan kualitas generasi mendatang. Jadi kalau kita tidak bisa menyampaikan hal-hal ini, orang tua adik-adik sekalian akan bertanya-tanya, karena dari tahapan kehidupan, siklus kehidupan kita adik-adik sekalian atau anak-anakku sekalian, ada namanya siklus mulai menjadi remaja sampai dewasa dan juga sampai bisa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan kehidupan ini juga, siklus kehidupan itu mempengaruhi anak-anakku sekalian untuk akan diperhadapkan pada perubahan perilaku. Mulai ya saya kira nanti guru BK dan juga kakak kita banyak menjelaskan siklus kehidupan kita. Jadi ada laki-laki akan berubahnya mulai berapa, perempuan mulai berubahnya berapa. Jadi ini perilakunya akan mempengaruhi cara perilaku karakter kita. Jadi ini yang tentu harus kita kuatkan di dalam pusat informasi konseling, bahwa kita ini diibaratkan sebagai spiritual. Spiritual itu kita memiliki ibaratkan kayak kita ini bumi yang memiliki potensi alam yang harus digali karena kita memiliki potensi. Maka aktualisasinya potensi yang kita miliki itu harus menjadi realita dalam kehidupan kita. Maka adik-adik ini juga menjadi upaya kita untuk menggali potensi adik-adik miliki selama ini. Dan nanti diaktualisasikan seperti tadi, mulai jadi duta genre dan aktualisasi potensi yang dimiliki. Maka ada perubahan-perubahan yang kita lihat di sana. Kita tentunya untuk diketahui Pak Kepala Sekolah dan juga Ibu Kepala Bidang kita tidak bisa saat ini orang tua monopoli di dalam kita memberikan konseling. Maka pusat informasi konseling ini memberikan jaminan untuk teman-teman sebaya ini yang akan saling melengkapi melalui konseling. Karena kalau anak-anak ini mendengarkan kita orang tua banyak berbicara di depan seperti ini kan mereka bingung juga. Bapak ini bicara terlalu banyak, terus apa maksudnya? Apa maksudnya? BKKBN itu memiliki tujuan untuk menjadi konseling sebaya yang kita bisa tuangkan di dalam pusat informasi. Maka teman-teman sebaya yang akan tampil dan memberikan edukasi bagaimana cara kita bisa membawa diri, memproteksi diri untuk masa depan kita. Karena orang tua nanti anak-anak di rumah juga kalau orang tua bilang, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Tapi anak-anak mau bapak itu sudah ketinggalan zamannya. Tapi kalau kita lakukan formal seperti ini, maka duta genre remaja kita yang sudah katakanlah sudah bisa mengendalikan dan juga mengorganisasi teman-teman sebaya sebagai konselor. Maka harapan kita bahwa di tahun 2045 itu generasi kita, anak-anak kita seperti ini, mereka sudah berada pada era yang akan mempengaruhi kehidupan mereka untuk berubah, hidup di dalam teknologi IT, hidup di dalam keberadaan dunia yang sudah maju. Ini yang harapan Presiden seperti ini. Maka pusat informasi konseling itu menjadi prioritas nasional dan tentu kita menjadi target dan kita lakukan di sekolah-sekolah maupun di komunitas remaja yang lain. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, kami hanya menyambut dengan apresiasi tinggi kepada Bapak Sekolah, SMP Negeri 2, dengan jajaran BK dan semua pihak yang berkompeten untuk memberikan penguatan kepada pusat informasi konseling di sini, sehingga kita harapkan bahwa ke depannya banyak hal-hal yang kita lakukan untuk menopang, memberikan petunjuk dan arah perjalanan untuk aktualisasi
potensi anak-anak kita, kompetensi anak-anak kita, sehingga menjadi sebuah realita yang suatu ketika mereka juga akan menikmati. Karena persaingan kehidupan generasi penerus kita, generasi Gen Z atau generasi Z kita saat ini kan persaingannya ketat. Jadi apabila kalau anak-anak ini tidak memberikan dukungan dan memberikan penerangan, maka belum tentu mereka menjadi anak-anak yang ke depan sebagai pendaki kita. Kalau generasi milenial kan saat ini seperti Pak Lura, kalau saya kan kelahiran 66, berarti generasi X ya, X2 tapi generasi agak masuk ke baby boom. Jadi dan juga mungkin sudah memutih rambut pakai kepala sekolah juga generasi baby boom namanya. Jadi waktu itu belum mengenal perubahan dunia. Tapi adik-adik ini yang akan diperhadapkan dengan perubahan dunia, apalagi di tahun 2045. 2045 itu diperhadapkan perubahan-perubahan yang akan lebih tinggi. Jadi adik-adik kalau tidak bisa berusaha untuk memproteksi dirinya dan mencari potensi yang ada yang tadi saya katakan bahwa biopsiko spiritual kita yang kita miliki di dalam untuk digali terus menerus. Jadi waktu kita belajar itu kan tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Orang tua sekarang, bapak-bapak, anak-anak sekalian sudah tua itu masih mau sekolah lagi. Apalagi pakai kepala sekolah, mau sekolah lagi S3, ada S4 ya, ya biasanya begitu dan seterusnya. Jadi orang tua itu semakin tinggi dia ingin memperoleh sesuatu pengetahuan yang berubah. Jadi ini kesempatan yang baik untuk kita lakukan pada pusat informasi konseling kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat karena tadi sudah dilaporkan bahwa banyak prestasi. Sebelum kita bentuk PIP atau pusat informasi konseling di SMP Negeri 2, tetapi sudah prestasi. Ada beberapa pengalaman dan juga prestasi yang sudah diperoleh. Oleh karena itu kami apresiasi dan ditingkatkan terus sehingga suatu ketika karena kemarin kita Billy kita ada kemarin yang kita dari sini bukan belum ya kabupaten. Jadi kemarin Bapak Kepala Dinas sudah hadir dengan kami di Semarang menyaksikan duta kita dari Bali. Nah kita sangat terima kasih karena kita punya satu pasangan duta genre Bali dua-duanya memperoleh juara. Jadi saya sebagai kepala BKKBN yang baru, saya itu dalam hati saya terima kasih banget karena saya sebagai orang baru di Bali ada prestasi yang diperoleh untuk bisa mengangkat apa itu kehadiran saya di Bali. Jadi saya dalam hati ini suatu ucapan syukur dan juga apresiasi bagi pribadi saya secara diam-diam. Karena saya mau tugas 4 bulan di Bali, ada prestasi yang dibuat. Karena saya ingin bekerja di mana itu saya ingin harus ada prestasi. Makanya selalu saya bilang bahwa teman-teman di perwakilan wakili, saya bilang saya itu datang dari keluarga petani, tetapi saya memiliki sebuah ambisi secara pribadi untuk saya bisa jadi kepala BKKBN. Saya PLKB dan untuk pakai kepala sekolah ketahui juga teman-teman sekalian. Saya PLKB, tetapi PLKB yang ditugaskan di perbatasan PNG Papua New Guinea itu adalah perbatasan negara lain. Tetapi saya dengan hidup di perbatasan tanpa listrik, tanpa sepeda motor, tanpa HP, kita dulu kan tidak ada HP. Saya angkatan 94 tahun 1994 dan belum tahu HP saat itu belum ada. Tetapi dengan setia dan saya laksanakan tugas dengan baik. Perjalanan saya, karir saya jalan terus sampai PLKB sampai saya dari kecamatan langsung lompat jadi
kepala seksi struktural BKM BKKP Provinsi Papua. Dan saya rekrut seksi sampai kepala bidang KS, kepala bidang KB. Terus 2014 saya dipromosikan dari kepala bidang KB di Provinsi Papua Barat. Jadi ini saya rasa bahwa ada sesuatu yang harus kita buat. Karena negara sudah menyediakan anggaran, negara sudah memberikan peluang untuk kita bisa berbuat sesuatu. Maka di situ potensi spiko kita di dalam ini harus digali gitu. Sehingga ada suatu aktualisasi potensi yang kita miliki. Karena manusia ini kan diciptakan untuk memiliki akal. Bagaimana potensinya tidak pernah digali-gali. Sama seperti sebuah tambang di dalam kandungan tanah atau di dalam kandungan bumi yang tidak pernah digali, emasnya tinggal. Kayak di daerah saya kan kayak emasnya bisa ambil di sungai, mengalir aja, datangnya musik, datangnya emasnya tumbuh, dia naik ke atas orang dalam mengalir. Kadang-kadang Papua itu sama hari ini emasnya tidak pernah habis-habis, tapi emasnya dibawa ke luar negeri, kita tidak sama gimana. Jadi biospiko kita ini yang dibutuhkan untuk bagaimana kita menggali. Oleh karena itu saya berterima kasih di hari ini saya hadir di PIK PR SMP Negeri 2 Medi. Saya agak sedikit ini belum familiar ya. Terima kasih banyak Pak Kepala Sekolah, Ibu Kabir. Salam untuk Kepala Dinas, Pak Lurah, terima kasih dengan semua kita genre dan jajaran guru-guru BK yang ada di sini. Semua kita semoga relasi dan kerja kita bisa berjalan dengan baik untuk kita lakukan yang lebih baik. Karena pesan dari Pak Penjabat Gubernur, Pak Charles, lupakan saja dulu Papua, kerja di Bali dulu. Dari waktu saya bilang, tidak Pak, saya tidak mau ke Papua, saya mau pulang. Jangan melupakan dulu Papua, kerja dulu untuk Bali selama itu saya kan. Jadi saya berterima kasih karena ini satu apresiasi dan penghargaan buat saya sendiri sebagai kepala perwakilan di BKKP di Provinsi Bali. Semoga tetap Bali maju karena disuruh saya belajar di sini. Karena saya belajarnya di daerah sulit, saya berasal dari daerah sulit, Papua, Maluku, semua sampai ke depan. Saya terbang ke kedalaman dengan pesawat, jalan kaki berhari-hari ke laut, sampai mabuk di laut karena kapal terus begini. Jadi diberi penghargaan kepala BKKP suruh ke sana dulu belajar, tinggal di Bali, bikin dulu gitu. Bikin, jadi saya bikin di sini, nanti suatu ketika bisa pulang ke Papua. Lihat dulu, belajar di Bali, bagaimana Bali kebutuhannya, dan di sini juga saya senang. Kita sudah buka genre bagus, tinggal kita ciptakan lagi cita-cita yang baru, semangat yang baru untuk generasi kita. Prestasi itu nomor 2, tapi kita memproteksi generasi penerus kita yang depan. Anak-anakku, suatu ketika Anda bisa menggantikan kami, gantikan Bapak Kepala Sekolah, gantikan Pak Lurah, gantikan saya. Siapa tahu ada yang menjadi kepala BKKP ya. Kalau ada yang kepala BKKP, menyurat aja. Kalau kita bilang mereka masih hidup di Papua, kasih tahu saya sudah jadi kepala BKKP dan dibaca tulis. Nah itu berarti saya kan senang sekali. Kalau ada orang Bali lagi, jangan dibunuh dari kemarin dari kepala BKKP, harus ada mungkin. Atau ketut yang lain, atau momen yang lain. Oke, terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan dan sukses untuk kami menyampaikan sukses untuk PR SMP PR Dharma Pratiase SMP Negeri 2 Negeri Bandung. Semoga sukses. Maaf Bapak Ibu sekalian, apabila dengan itu anak-anakku sekalian, apabila ada yang saya sampaikan tidak berkenan, maaf, kita sebagai manusia biasa, semua kesempurnaan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Demikian, Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara akan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus Sisya Dharma Pratyaksa masa bakti 2023-2024 yang ditandai dengan penyematan PIN. Ada dengan kepengurusan PIKR Sisya Dharma Pratyaksa sebagai berikut. Penanggung jawab IKD Sudiasa MPD. Pembina Niwayan Ari Fangili SPD, Dewa Gede Krishna Teja Putra SPD, Niputu Artini SE, Ketua Niputu Fedi Kumala Dewi, Wakil Ketua Putu Anggun Natasha Putri, Sekretaris Igusti Agung Tia Banuwati, Bendahara Niputu Dela Ayu Veronica, Seksi Program dan Kegiatan Anak Agung Sagung Istri Pranyasari, Seksi Penggalian Dana Niputu Ayu Fitri Arianti, Seksi Dokumentasi dan Publikasi IMADE Adi Putra Sedana, IKD Wisnu Wijaya Putra, Pembina Harian Niputu Cindy Oktaria Putri, Seksi Pendidikan dan Pelatihan Rai Ananta Dwipa Andawa, Pendidik Sebaya Niputu Masri Antari, Putu Anila Meluri Yuki, Nikade Ningrum Asik, Ninyoman Malayani, Konselor Sebaya Akwel Alsevalika Sel Sabila, Niputu Nana Indri Arianti, Nikomang Mika Paramita, Niputu Reina Kalista Anjani. Mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mui, Bapak Lurah Kapal, Bapak Kepala Dinas PP 2 KPP 3A, dan Bapak Perwakilan BKKBN Provinsi Bali untuk naik ke atas panggung dalam prosesi penyematan PIN simbolis kepengurusan PIKR Sisya Dharma Pratyaksa. Untuk itu disilakan. Selanjutnya, penyerahan PIN kepada kepengurusan PIKR Sisya Dharma Pratyaksa.
Selanjutnya kita akan menampilkan Mars dan Yel SMP Negeri 2 Menuhi kepada petugas dispensasi. Selanjutnya kepada penyaji narasumber dari psikolog Ibu Ayu Dwi Sawitri, SPSI, MPSI Psikolog, kepada narasumber